Alhamdulillah kita bisa sekali lagi berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji lagi agama kita yang tentunya di dalamnya adalah ayat dan hadis dalam rangka meneguhkan keimanan kita, yang mana keimanan itu tentu harapannya bisa terbikai dengan ketakwaan sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema sore hari ini yang mau saya sampaikan adalah Ramadan adalah bulan kebaikan dan bulan kehangatan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan kebaikan, Nabi SAW sudah menyampaikan, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, ditandai dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu, sehingga umumnya manusia ketika masih ada iman di dadanya niku akan ringan langkah kakinya untuk ke masjid, merapat ke majelis ilmu, mendatangi sholat tarawih dan seterusnya. Kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain dikatakan, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah." Apabila Ramadan itu datang, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Dan rahmat ini maknanya banyak, kebaikan dalam jumlah yang banyak. Apakah itu kemudahan hidup, jauh dari masalah, bahkan bisa bermakna hidayah. Dan termasuk bentuk kita mendapatkan hidayah adalah ketika kita mau memasuki rumah di antara rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah. Kita akan mendapatkan ketenangan dan akan diberikan rahmat lagi. Sehingga kalau panjenengan masuk rumah di antara rumah-rumah Allah pas Ramadan, untuk rahmat 2 kali ya. Sampai dalam ketemu sama Pak Rahmat 3 kali. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu untuk kemudian masuk ke rumah di antara rumah-rumah Allah, karena umumnya orang yang masuk di rumah di antara rumah-rumah Allah dia akan tidak bermaksiat kepada Allah umumnya, secara umum. Jadi 24 jam kita tidak bermaksiat itu hampir mustahil, pasti ada. Dan Ramadan itu mencoba untuk mengurangi intensitas itu, dan masuk masjid itu tambah mengurangi lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW, karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair wa ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Beliau ini orang yang secara karakteristik udah baik, udah dermawan. Delalah kalau pas masuk Ramadan tambah baik lagi dan tambah dermawan lagi. Artinya panjenengan yang di hari-hari biasa, ngapunten nggih, misalnya pakai 2000 ngoten. Maka begitu Ramadan nggih ampun 20.000. Napa mulai nek dadi akeh ya mosok 20.000, 200.000. Aku ora 200 Mas, 2 yuta. Memang kok gitu ya. Artinya jangan sampai dengan menyamakan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, sehingga biasanya 2.000, Ramadan yo 2.000. Biasanya namung maca Quran sak rukuk, Ramadan nggih namung sak rukuk. Ampun ditambahi melih. Karena yang namanya Ramadan itu tidak berulang. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, dan jangan pernah meremehkan kebaikan apapun, wabil khusus di bulan Ramadan. Walau antal akhaka biwajhin thariq, walaupun pada saat itu kebaikan yang bisa kamu perbuat hanya dengan tersenyum ketika ketemu dengan saudaranya. Artinya ketika kita sebelum Ramadan mungkin ngapunten punya sifat wonge atos, wonge napa mboten gampang senyum, nah pas Ramadan itu dirubah. Dan Ramadan itu momen untuk merubah karakter kita yang kurang baik menjadi baik, dan harapannya setelah Ramadan itu dipertahankan. Karena yang sebaik-baik ketakwaan itu dibuktikan dengan setelahnya, dan itu menjadi pertanda satu amalan itu diterima. Jadi kalau ada punten Bapak Ibu yang naik haji atau umroh, maka untuk mengetahui diterima atau tidaknya amal haji dan umrohnya, maka terlihat setelahnya. Nek sak dulu kita dari Pak Haji pelit, begitu dari Pak Haji lomo, nah, maka insya Allah niku haji mabrur. Tapi kok sak dulu kita dari Pak Haji pelit, begitu dari Pak Haji tambah pelit, nah niku insya Allah hajinya nggak jadi mabrur. Dan itu pertanda diterimanya amal seseorang adalah setelahnya, al amal ba'dahu, amal setelahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam konteks beramal niki bukan kemudian okeh-okehan, boten.
Justru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna ahabbal amali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Yang disenangi, yang dicintai oleh Allah itu yang lazimi, yang kontinu, yang konsisten, yang rutin walaupun sedikit. Sehingga panjenengan misal nek memang kiat bar tarawih mengke dalu ajeng tahajud sumangga, enggak dilarang. Cuman cuman witirnya sekali aja. Nah, tapi ketika panjenengan misal benjing harus kerja atau besok harus safar kemana bawa mobil gitu kan, nanti kan mesti capek atau ngantuk gitu kan. Nah, maka jangan cukupkan dengan tarawih di masjid juga ndak apa-apa. Sing mboten saya niku nek tarawih ora begini ya ora. Nah, padahal bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan man qoma ma'al imam hatta yansorif kutiba qiyamul lailah. Siapa yang kemudian berdiri bareng imam sampai selesai, hatta yansorif sampai selesai. Artinya nggih tarawih sak witire sampai selesai. Kecuali masjid mriki sepakat tarawih tok witire dhewe-dhewe. Nah niku nggih berarti nggih ngoten berarti. Maka kutiba qiyamul lailah, maka akan tercatat salat malam semalam suntuk. Artinya hakikatnya nek jenengan pun ngramungke niku ten masjid bareng imam, nek imam tarawih nggih tarawih, imam tarawih kali witir nggih tarawih kali witir, pokoke begitu bubar jamaah jenengan dibubar gitu kan. Maka niku pun tertulis salat semalam suntuk. Sehingga sebenarnya tidak diperlukan lagi untuk sholat lagi di rumah qiyamul lail sebenarnya. Tapi kok jenengan kemudian longgar sesuk prei terus aku timbang ora ngopo-ngopo mending tak gelar sajadah istighfar dengan wasilah sholat tahajud qiyamul lail sumangga ndak apa-apa. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit tapi continue itu lebih baik. Dan nanti ketika sudah keluar Ramadan, jenengan ya harus merutinkan itu. Apa ya kudu 8 tambah 3 Mas. Mboten. Jenengan misal bener-bener dino-dino niku capek, sagete namung 2 tambah 1, mboten napa-napa. Sing penting niku ajeg bendino. Nah, makanya seorang ulama Saudi, masih hidup beliau, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau ditanya tentang hukum sholat witir, maka beliau mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Witir dan sholat fajar niku sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku sunnah yang ditekankan. Nek mboten dilakoni mboten napa-napa, mung ditekankan. Nek iso dilampahi. Nah, saking ditekankan niku Nabi SAW niku kalau safar itu hampir semua sholat sunnah ditinggalkan kecuali 2 niku. Nah, maka beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu beliau mengatakan tidaklah orang yang punya jiwa yang buruk yang sengaja meninggalkan 2 sholat itu. Artinya ketika memang kita menginginkan kebaikan dalam hidup, kita mulai dari yang sunnah-sunnah itu, wabil khusus sunnah muakkadah. Mungkin termasuk sunnah muakkadah walaupun ada ulama yang meyakini sebagai wajib, niku sholat Id. Tapi kok setahun pisan ya ora mangkat. Nah itu berarti atine niku wis bener-bener luar biasa elek maksudnya. Enten biaya ngoten niku. Jadi wayah Id ya ora gelem sholat gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah kita remehkan. Jadi kita nggak boleh meremehkan diri kita untuk berbuat baik, mengecilkan perbuatan baik. Aku ra ndek apa-apa, masa aku senyum tok karo tanggaku ketok kok ya rapiye. Sebenarnya tak rasa senyum sisan. Nah niku nggih kleru. Atau ketika tetangganya berbuat baik sama kita, saudaranya berbuat baik sama kita, ya jangan kemudian direspon dengan respon yang tidak baik. Ah mung koyo ngene dikeki. Ampun. Jenengan tampi, jenengan syukuri, wabil khusus jenengan ucapkan terima kasih. Sampai Nabi SAW mengatakan la yaskurullah man la yaskurunas. Tidaklah bersyukur kepada Allah kalau seorang hamba itu tidak berterima kasih kepada manusia. Nanti dalam riwayat lain, semua kebaikan yang kita terima kita harus membalasnya. Dan kalau tidak bisa membalasnya, maka diucapkan jazakallah, jazakillah, jazakumullah khairan. Itu bisa menutupi pembalasan yang tidak kita bisa melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda tentang larangan untuk menyikapi kebaikan orang dengan buruk. Beliau mengatakan, ya nisa al-mu'minat, wahai para wanita-wanitanya orang yang beriman, muslimat, orang-orang muslim, la tahqironna jaratan li jaratiha. Jangan pernah kalian remehkan kebaikan tetangga kalian yang diberikan untuk tetangganya, walau
firsina syatin, walaupun itu cuman kaki kambing yang bawah nih kole, mboten sing dhuwur nih, dhuwur sampil, sing bawah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW mengatakan idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak marokotan niku, jadi nek biaya Arab niku nek dahar mboten ngangge sekul. Zaman biyen nggih, nek sakniki nggih pun ngangge sekul. Zaman biyen niku rata-rata kanggene roti niku sing ombo niku. Terus disuweki, dicocol. Nah, cocolane niku namine bule. Nah, bahasa Arab niku marak. Sok-sok nggih enten cuilan daginge sithik. Nah, niku dicocol terus didahar, cocol didahar. Nah, rotine niku digawe saka gandum. Dadi nek entek siji nggih wareg punan. Nah, nek pengen nyobi ten pasar Kliwon niku enten napa niku restoran namine Ya Salam. Mlebet niku. Mang nyuwun niku minta marak sama roti tamis ya, enggak dikeki. Bukan tuh dicocol didahar atau didahar. Nah, Nabi mengatakan kalau kamu masak marak niku wau, cocolan niku wau, sing dicocol niku wau. Fa aksir ma'aha, tambahno banyune. Wa ta'ahad jirona kadumno tanggamu. Tentu Nabi membahasakan dengan bahasa yang paling ringan. Nek sak pelit-pelite atimu ora iso ngekeki nganggo daginge wis kuwae wae kaya ana nek tegel itu. Tapi maksudnya ketika memang ada dagingnya, nggih dagingnya dikeki. Ngoten. Pramila wau tadi saya contohkan, ketika sebelum Ramadan dengan ngapunten infake 2000, Ramadan nggih diunggahke. Napa dadi 5000, napa 10000, syukur-syukur 200.000 kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kita juga nggak boleh meremehkan kebaikan yang orang lain sampaikan kepada kita. Kita ucapkan terima kasih. Bahkan kita diminta untuk membalas. Jadi cara diteri tanggane ngangge rantang. Niku ampun rantangnya dibalikke sosok malah rantangnya ra bali. Ya niku nggih kleru. Dadi nggih tetep diwangsulke ning nggih diiseni. Oh wingi diiseni kalih tanggane gule jenengan balikke mungkin isine napa gitu kan. Nah, monggo. Mboten ampun kosongan gitu kan. Kosongan tanggane nesu PN wayu. Dan bertetangga itu dalam Islam itu penting. Sampai Jibril itu mengingatkan Nabi SAW tentang tetangga, tanggamu. Sampai Nabi itu mengatakan, sampai aku khawatir. Kok terakhir Jibril meh ngomong, nek kowe dumduman warisan tanggamu kayak ono. Saking tangga niku kan gak ada iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Islam mengajarkan kita berbuat baik pada semua orang, termasuk tetangga, termasuk saudara, termasuk sesama kaum muslimin yang ada di masjid. Apalagi tetangga kita itu ya saudara ya kaum muslimin yang di masjid juga, walah haknya udah berkali-kali lipat. Bahkan tetangga yang kafir sekalipun, Ibnu Umar niku nek beleh kambing niku sanjang kali asistene, tanggoku sing Yahudi kayak ono. Ditangleti lah kok ngoten. Kata beliau, aku mendengar Nabi SAW mengatakan bahasanya seorang muslim harus berbuat baik sama tetangganya, dan termasuk di dalamnya tetangga non muslim selama nggak ada kaitannya dengan ritual agama atau akidah tertentu ya. Artinya bebas ketika kita secara umum bermuamalah itu sama orang non muslim tidak apa-apa secara umum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan adalah bulan yang baik untuk menebar kebaikan. Maka monggo silakan jenengan pilih-pilih piyambak, pilah-pilah piyambak mana yang memungkinkan untuk dikerjakan sesuai kondisi panjenengan, kapasitas panjenengan, kemampuan panjenengan, finansial panjenengan. Bahkan ketika Nabi mengatakan manfaat taroso iman sapa sing kei buka poso wong poso kana lahu mislu ajrihi shaim min ghairi ayyam usul min ujurihim say'a. Dia dapat pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala puasanya. Artinya misal panjenengan mampu untuk menyiapkan atau memberikan buka puasanya itu sahih. Tapi kalau misal jenengan nggak mampu karena mungkin nggak punya duit, nggak punya pensiunan, maka jenengan bisa terlibat dengan membagikan, dengan nyuguhkan, dengan menatakan, dan semua itu akan terhitung kebaikan. Tapi ampun dibalik, jenengan sing gadah yatra punya kemampuan, wegah metu dite ning malah mung rewang-rewang sung-sung tok niku kualik niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan adalah bulan kehangatan untuk berkumpul dengan keluarga. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi ayatnya memang enggak khusus soal Ramadan, tapi ayat tentang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin." Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta dengan orang-orang yang rukuk. Ini menjadi
simbol, menjadi sinyalemen bahwasanya ketika kita beribadah niku yang sae, yang baik niku bareng-bareng rame-rame, gak sendiri-sendiri, kecuali pada ibadah khusus gitu. Tapi secara umum kalau bisa bareng-bareng itu lebih baik. Dan membarengi itu yang terbaik niku nggih membawa keluarganya. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Selamatno awakmu karo keluargamu. Baru nanti orang lain. Artinya ketika kita kemudian lazim ke masjid, maka putra kita bawa. Ketika kita lazim ke majelis ilmu, maka putra kita bawa. Karena mereka ini adalah harta yang Allah titipkan kepada kita, yang tidak ada nilainya, dan bahkan kita berjuang mati-matian untuk mereka. Jangan sampai untuk dunia aja kita perjuangkan, motor digoleke, mobil ditukokke, omah dicepakke, sekolah diduwurke sak pole gitu kan. Tapi giliran wayah sholat kok ora dijak sholat. Sebagian orang tua niku sampai ketika ditanya, "Lah putrane pundi?" Mesake, bengi lagi wae mulai bar kuliah. Padahal pun siang, pun jam 7 masih tidur. Ampun ya. Artinya ketika kita ngomongkan putra, ngomongkan anak, maka tentu pendidikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang utama. Dan itu enggak ditemukan di bangku kuliah. Makanya itu harus didapatkan dari orang tua. Makanya sampai dikatakan dalam sebuah kiasan atau perkataan orang-orang Arab niku al-ummadrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Jadi sebelum anak jenengan sekolahkan ke tempat-tempat sekolah niku, pastikan anak jenengan itu sudah dididik sendiri oleh jenengan. Soal apa? Soal dia kenal pada Tuhannya, kenal pada Rasulnya, dan kenal pada agamanya. Sehingga ketika pergaulan di luar sana sedemikian rupa, anak-anak itu akan selamat dari fitnah. Kenapa? Karena selalu ingat orang tuanya. Pramila yang namanya Nabi Yusuf niku piyai ganteng, Zulaikha niku nggih piyai ayu. Wong ganteng ketemu wong ayu, jane ya padha gelem idhamat huwa hamma biha. Yusuf jane ya gelem, Zulaikha ya kersa gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Laula ar'a burhana rabbi. Yusuf diberikan penampakan oleh Allah Subhanahu wa taala basirah tentang keadaan Nabi, bapaknya Nabi Yusuf. Sinten Nabi? Sinten Pak? Sinten? Su'aib. Bapaknya Nabi Yusuf, Pak sinten? Mas Danang. Tak kayak hadiah tak selempit iki, abang. Ayo, sapa ayo. Nabi Yakub. Jadi bapaknya Nabi Yusuf, dinampakkanlah Nabi Yusuf tentang bapaknya. Akhirnya anak niki ajeng bermaksiat kelingan bapakku ki nabi, wonge saleh ora kokean pentalitan gitu kan. Akhirnya yang terjadi Nabi Yusuf mencegah dirinya, ora gitu. Secara nafsu ya pengen tapi ora gitu kan. Begitu Yusuf pergi dioyak sama Zulaikha, digeret bajunya yang bagian belakang sobek gitu. Jika cerita ning ngoten. Niku gandeng kelingan bapake niku piyai saleh. Nah tapi nek misal bapake mboten saleh, cah cilik lagi nyolong pelem senene, nyolong pelem pandake pakmu. Mboten sah dikandake wong sing kepeke ning dhuwur bapak kula. Oh. Makanya ada istilah buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya niku. Nggih niku. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan mengikhtiarkan diri jenengan untuk soleh solihah, pastikan itu juga berimbas atau diterapkan pada putra-putra jenengan. Jenengan sholat tepat waktu 5 kali sehari, putra nggih dijak, termasuk puasa. Kedah dicek puasane putrane. Poso kok orang. Karena saya sering melihat cah SMA niku wong omah pamite poso, mung kumpul karo kancane nyegat mie ayam. Terus deprok ning sekitare gerobak mie ayam sing disurung niku. Ya niku hal-hal yang kayak gitu yang jenengan harus mengecek, jangan sampai jenengan kecolongan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu penting. Wabil khusus tadi adalah contohnya tentang salat. Salat tadi Nabi SAW mengatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najatan yaumal qiyamah minan nar. Barang siapa yang menjaga sholat itu, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan burhan petunjuk dan selamat dari api neraka. Niki nek saya selalu mengiaskan, menganalogikan niku kayak jenengan nitih motor lewat dalan sing kiwa tengen peteng. Niku jenengan nek dikeki lampu tok nggih namung iso mlampah. Nek mboten dikeki petunjuk niku jenengan nggih sok-sok bingung cara ngetan ngulon ngalor ngidul. Tapi perlu petunjuk dan perlu lampu agar jenengan mboten keblekuk, petunjuk agar jenengan enggak salah belok. Ngoten.
Oleh karena itu maka sholat niku, orang yang menjaga sholatnya niku dijamin dikasih petunjuk dan dikasih hidayah, burhan niku wau. Dan wabil khusus diselamatkan dari api neraka. Sehingga orang yang sholat dengan baik, inna sholata kanat alal mu'minina, kita mau putar. Selain itu bahwasanya yang namanya sholat niku tanha anil fahsya'i wal munkar, harusnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat ganti khusyuk niku kedai niku tidak berbuat keji dan mungkar. Napa melih wulan poso? Wulan poso niku wulan di mana orang mencegah dirinya dari makan yang halal, minuman yang halal, dan istri yang halal. Kok poso-poso malah akeh wong nganggo klambi oren. Terus sakniki nek korupsi ora mung 100-200 miliar, triliun gitu kan. Bar pertama krung rampung ganti napa niku? Antam 109 ton lho Pak, ora mung kilo, ton emas palsu wae coba. Walaupun enten sing sanjang emasnya asli Mas, mung stempele kuwi sing dipalsu. Oh, ngoten nggih pun. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu nggih, kula belajar ekonomi niku dalam investasi niku. Investasi niku yang paling aman niku properti. Ning kan nggih mundhut properti diteukeh gitu kan. Nah, karena diteukeh, maka di bawahnya properti niki niku logam mulia, nyimpen logam mulia, logam mulianya dipalsu. Nah, bingung ngarep anu napa investasi napa melih gitu. Makanya nggih hidup di zaman seperti ini luar biasa mengerikan fitnahnya. Dan orang-orang yang tidak sholat dengan khusyuk, tidak menghayati apa esensi dari puasa, niku nggih biasa aja. Sebelum poso nggih ngoten niku, pas poso nggih ngoten niku, mengke bar poso nggih ajek boten malih. Dan orang-orang seperti ini dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz itu orang-orang yang tidak taubat dengan sebenar-benarnya pertaubatan, sehingga keluar dari Ramadan juga tidak akan menghadirkan jiwa-jiwa yang bertakwa. Jadi ibarat kayak orang tobat, kok orang mendemeneh gitu. Radidit. Itu enggak dihitung tobat. Jadi tobat itu ya meninggalkan semua kemaksiatan, apakah punya duit ataukah tidak, apakah punya kesempatan ataukah tidak. Kok kowe ora main meneh, kok ora enek musuhe kudu tobat kabeh. Ya berarti tobatnya ya enggak sempurna ini yang ngomong ini. Harusnya gitu tobat juga gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika seorang anak itu kok sampai enggak sholat, maka enggak akan mendapatkan nur wala burhan, tidak akan mendapatkan burhan dan tidak akan selamat pada hari kiamat. Dan parah lagi, wa yaumal qiyamah wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf. Niki tokoh-tokoh orang kafir, dedengkote wong kafir. Kenapa dikumpulkan dengan orang-orang ini? Karena banyak orang Islam niku nek dikon salat itu alasane semacam-macam. Sibuk ngurus bisnis. Coba Qarun niku sing sukses bisnis ya nyemplung neraka. Kemudian ada juga sibuk ngurus masyarakat. Aku kudu memimpin negara, memimpin desa, memimpin kabupaten, sampai lali sholat. Yang namanya Fir'aun niku lho mimpin negara di kerajaan niku yo nyemplung neraka. Kemudian disebutkan lagi Haman. Wah, aku ra iso melu jamaah sholat. Lah kok aku sibuk mimpin iki lho. Para Hansip, aku kan komandan Hansip lho. Lagi komandan Hansip. Haman niku panglima perang Fir'aun nyemplung neraka. Kemudian Ubay bin Khalaf niku pebisnis Quraisy niku nyemplung neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celah seorang muslim itu meninggalkan sholat. Satu-satunya sebab seorang muslim itu boleh meninggalkan sholat ketika dia dicabut akalnya alias gila atau dia meninggal dunia. Sehingga ketika kemudian panjenengan masih sugeng, masih sehat, masih bisa mau berpikir normal, tidak gila, maka jenengan harus sholat. Dan sholatnya yang sempurna, dia berdiri 5 kali sehari. Kalau niku ndak bisa berdiri jenengan duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring jenengan sebisanya seperti apa, ning dengan isyarat. Nek niku pun boten saged ya berarti jenengan kemungkinan niku masuk dalam kategori junun, udah hilang akal, yaitu seperti orang-orang yang sekarat niku lho, orang-orang yang ten ICU niku sudah nggak sadar. Nek niku pun boten wajib sholat. Nek udah nggak sadar lho, termasuk orang tua yang pikun. Tangleti namanya sinten, kedai namanya A, jawab B, itu berarti kan pun pikun. Nah yang seperti itu sudah nggak wajib untuk sholat atau meninggal.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putra-putra kita harus diarahkan ke sana. Bahkan para sahabat dulu, para salaf dulu dicontohkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Muawid, mereka mengajari putra-putranya untuk puasa. Dikatakan dalam riwayat ini, fakunna nasumuhu ba'du, kami berpuasa dan pada waktu itu wa nusawwimu sibyanana, dan kami perintahkan anak-anak kami, sibyan itu sing cilik-cilik, balita, agak-agak ke atas dikit, kurang dikit, kecil-kecil lah. Nah itu kami perintahkan mereka untuk berpuasa, dilatih kecilik. Kemudian wa naj'alu lahumul al-lu'bata minal ihni, kami bikinkan mainan dari alang-alang. Tanduran sing inggil nika sok tukul dijikuk garing to nika terus digawe napa wayang-wayangan niku. Nah niku digawe nggih dolanan putrane. Ben anteng ben mboten nangis njaluk mangan. Ya dolanan. Fa idza baqiya ahaduhum alat ta'am a'tayna gudzalik. Kalau mereka nangis minta makan, kami kasih itu. Hatta yakuna indal iftar, dan itu kami lakukan berulang-ulang sampai datang waktu berbuka. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak niku memang bukan perkara yang mudah, karena di situ dibutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu enggak cuma sehari dua hari, bahkan seumur hidup kita. Pramila ngapunten, saya dapati ada sebagian orang tua yang ketika sudah tua menggantungkan sebagian kebutuhannya sama putranya enggak sholat ngelek rawani, khawatir ora dikei mangan, ampun nggih, tetap diingatkan, le sholat. Apa to Pak ngelek aku? Ya bapak iki pengen kowe sholat. Ayo sholat ben mlebu surga bareng-bareng. Ngoten. Ya enggak usah khawatir. Ada orang-orang tua niku wis ngapling, anake 3 atau sekawan, aku melu anak ragil. Anak ragil niki ket dereng nikah pun dintul-ntul. Njaluk napa mawon ditutke. Nah, singkat cerita begitu nikah, niki nglakoni napa mawon ora tau diseneni. Bahkan kemudian dia berbuat apapun, orang tuanya nggak pernah mengingatkan. Kenapa? Karena ya gini kok, enten pengarep-arep ben dimong mungkin pas sepuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mumpung sekarang panjenengan masih berinteraksi dengan mereka dalam kondisi mungkin masih kecil, maka jenengan harus mengkondisikan bahwasanya orang tua itu dihormati karena menyampaikan sesuatu yang baik, bukan soal dunia. Saya dapati beberapa orang tua niku pas duwe niku anake hormate ra karo-karuan. Begitu kemudian wong tuane mikir iki tak dum saiki wae timbang kok ndek dadak ngenteni mati engko dadak dum rata wong enek anak lanang enek anak wedok dum rata ra iso nganggo ra warisan. Akhirnya sebelum sedo niku pun didum. Ah, tenan. Akhirnya anak sing biasa ngajeni pun mboten kajen, mboten ngajeni melih wong tuane. Karena sudah enggak punya sebab untuk menghormati orang tuanya. Nah, hal-hal seperti ini jenengan harus pahami, bukan seperti itu rumusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumusnya adalah jenengan ajarkan kebaikan, tunjukkan kalau jenengan sebagai suri teladan kebaikan, di situ anak akan menghormati kita sebagai orang-orang yang memang membawakan kebaikan buat mereka. Dalam riwayat tadi diajarkan untuk berpuasa, kalau mereka minta makan, a'tainahum lu'bah tulhihim hatta yutimmu shaumahu, maka kami berikan mainan agar mereka itu sibuk untuk bermain, agar mereka menyempurnakan puasanya. Sehingga nek dalam konteks para sahabat latihan poso ini mboten beduk, langsung full. Sehingga nanti kan ada kondisi di mana dia rasa lapar terus kayak dolanan. Lapar nangis kayak dolanan, lapar nangis kayak dolanan. Nah, pertanyaannya apakah enggak boleh latihan sejak beduk? Boleh, dengan syarat. Nah, ini dengan syarat. Jenengan menerapkan itu pada putra jenengan sebelum dia balik. Karena yang namanya puasa Ramadan itu wajib buat seorang muslim dimulai sejak baliknya. Nah, baliknya anak laki-laki niku ketika mimpi basah, biasanya mungkin SMP kelas 1 atau kelas 2. Kalau kemudian anak putri niku sejak haid ya bisa kelas 6, kelas 1, kelas 2 SMP, tergantung masing-masing anak. Sehingga jenengan ketika punya bayangan balik mereka di usia segitu, maka jenengan nontonnya sebelumnya. Jangan kemudian latihan beduknya pas sudah balik. Karena kalau sudah balik niki sudah wajib poso, nek posone nganti mboten full ya berarti niku dianggap ra poso dan ngutang harus dibayar liya dina. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat.
Salat niku dikatakan oleh Nabi pada umur 7 tahun ajari anakmu salat. Nah, mungkin pas umur 10 kok boten salat, silakan dipukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak menimbulkan cacat, luka atau menimbulkan kondisi-kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas secara normal. Ya bahasa nek saya nyontok niku entuk ditutuk ngangge niku lho napa biting niku lho. Terus ngoten. Nah, tapi permasalahannya yang sering kita temukan niku ket umur 7 bahkan 6 bahkan 5 atau diajari salat. Sekali-kali ini gede ngomong sholat, begitu gak sholat diajar karo wong tuane. Nah niku kelentu. 7 dan 10 niku 3 tahun, Pak. 3 tahun niku kan nyabari ngajari, termasuk nyontoni. Dan ngajari yang terbaik niku nggih nyontoni. Yo ning masjid karo pake. Tapi nek ono nang masjid mesti kok teko. Lah pake ning omah lah. Sholat ora, pake ora sholat apa aku sholat. Nah niku lho. Contoh terbaik, guru terbaik niku Madrasatul Ula niku teng dalem. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk yang harus kita sampaikan kepada putra-putra kita, mobil khusus di bulan Ramadan adalah berakhlak yang baik. Sehingga Ramadan itu ketika anak-anak ini puasa, jenengan juga harus ajarkan poso ki ora mung ramangan ra ngombe lendo, tapi yo ora entuk apus-apus, ora entuk miloro kancane, tanggane, dulure gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Dan jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah kalian berkata-kata yang kotor dan jangan pula bertindak yang bodoh. Artinya melakukan hal-hal yang sia-sia. Fa inna sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau misal bahkan sekiranya pas waktu puasa kita ada yang ngece, ada yang mace, ada yang ngelokke, maka katakan kepada dia, aku seorang yang sedang berpuasa. Artinya aku mau rame, iki poso. Nah, pembentukan latihan karakter ini selama sebulan harapannya bisa benar-benar menghadirkan jiwa-jiwa yang baik. Dimulai dari orang tuanya, putrane nggih diajari ngoten. Poso ra entuk apus-apus. Harapane mengke bar poso nggih mboten ngapus-apus. Poso ora entuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Harapannya mungkin berposo tidak melakukan hal yang sia-sia. Maka sebenarnya Allah membantu kita mendidik putra-putra kita dengan adanya Ramadan. Nek ten dunia kepegawaian niku, biro SDM niku kan kadang pegawai niku dikirim dilatih tentang kepemimpinan, dilatih tentang niku kadang mung 2 minggu, 3 minggu, kadang didekeken hotel entek duit kuatah gitu kan. Nah, napa keluare terus dadi piyai sing pripun wonten kan nggih mboten, buktine nggih tesih kathah sing ngangge rompi oren niku to. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya madrasah terbaik yang Allah siapkan buat manusia niku nggih Ramadan iki. Sewulan latihan. Gelem ra gelem kudu poso. Gelem ra gelem pas poso ra entuk apus-apus. Gelem ra gelem pas poso enggak boleh berbuat curang, berbuat aniaya. Niki sampai kula ndek wau nembe ndek wau, kula mireng longkon nonton TV sekali ini krungu berita kok marai hanyel bar napa wau bar pertama terus emas niki wau kula diceritani ngomongnya enten minyak goreng gendi. Jadi botolnya seliter ning ditakar meneh mung 750 mili. Jadi dikelongi seprapat itu. Jadi mainnya mboten botol utuh dikelongi isine mboten. Botolnya diganti, dicetak dhewe rada cilik. Jadi sekilas niku ketok utuh, ning sakjane volumetriknya niku pun kelong seprapat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Rada wedi gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula niku nek nyontokke ngeten. Misal nggih. Dan akhirat niku kan pun mboten pajem yang namanya duit. Duit napa men wis ra payu. Misal kita itu punya utang 20.000 rupiah. Sengaja orang bayar. Wis piye carane anggar ketemu wonge ngalih, ngindar, setok lali, sengaja wegah bayar 20.000 rupiah. Niku nek misal nanti ditagih di akhirat, niku bayarnya pun mboten saged duit, mboten enten duit. Niku nek bayarnya ngangge pahala. Misal kita sholat jamaah niku, misal pahalanya kan dalam satu riwayat kan 25, riwayat yang lain 27. Misal 25 niku mawon. Niku nek dijikuk 25 sak pahala napa sholat jamaah. Niku berarti kan sholat ping 1000 niku. Ping 1000 niku nek diporo 300 swidak niku ketemune minimal ya sekitar 3 tahun. 3 tahun jenengan salat mung bayar dit 20.000.
Kebayang niku nek pinten niku? Pinten triliun niku? Entek, Pak. Entek. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kamu siapa orang-orang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang bangkrut alladzi la dinara wala mata, yang enggak punya duit, enggak punya harta benda. Duit ran duwe, cash ran duwe, sawah, pekarangan, omah ya ran duwe, kata para sahabat. Kata Nabi bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang didatangkan orang-orang yang pernah didolimi, qad satama hada, wa qad qadhafa hada, wa qad daraba hada, dan seterusnya. Dia pernah menghina yang ini, pernah menuduh yang ini, pernah memukul yang ini, dan semua minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahalanya sebagai gantinya. Pahala entek, dosane dhek dijikuk dikekke wong sing dolimi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah madrasah untuk mendidik kita. Selain tidak makan, tidak minum, di situ kita juga tidak boleh mendolimi orang lain, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan. Sehingga hakikat orang muslim, al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Hakikat orang Islam itu orang yang bisa membuat orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Artinya kalau kita ini orang Islam, ya sholat, ya puasa, tapi kemudian mulut kita selalu menyakiti orang, tangan kita selalu mendolimi orang, maka itu gak sempurna keislamannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ada dua orang wanita. Yang satu, dia rajin sholat malam, ya otomatis sholat wajib dilampahi. Tapi temannya, tetangganya gak selamat dari mulutnya. Wenek wae unen-unenane, wis cuapeh wong kecelatung. Angger wong lewat mesti dirasani, si kain mesti ngene. Lewat meneh kain ngono. Meneh cuapeh wae dirasani. Bagaimana orang ini, kata Nabi? Dia final, dia masuk neraka. Tentu masuk neraka di sini bukan kekal, masuk neraka untuk mempertanggungjawabkan semua masalahnya itu tadi yang mendolimi orang. Kemudian ditanyakan lagi yang kedua, ada ya Rasul seorang perempuan yang dia itu hanya sholat wajib dan puasa wajib, tapi kepada orang lain dia nggak pernah melukai orang lain dari sisi mulut dan tangannya, nggak pernah. Bagaimana keadaan orang itu? Kata Nabi, dia fil jannah, dia masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa yang terbaik itu adalah puasa yang tidak cuma enggak makan, enggak minum, karena memang hakikatnya rukunnya gitu. Tapi juga tidak berbohong, tidak mendolimi orang lain, tidak berbuat curang, tidak korupsi, tidak menganiaya siapapun. Bahkan dalam Islam menganiaya binatang pun juga bukan perkara yang baik. Maka Nabi SAW mengabarkan keberadaan kebanyakan manusia, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar sama haus. Bahkan parah lagi, pas poso ya poso, nggak makan nggak minum, tapi nggak sholat. Itu lebih parah lagi, karena nanti dalam fikih puasanya orang yang tidak sholat, puasanya tidak diterima. Gugur kewajiban dia, iya, tapi puasanya tidak diterima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berkata yang baik? Disebutkan dalam sebuah ayat Quran surat Fussilat ayat 34, 35, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nek do ngomong, nek do ngendikan, maka lakukan dengan cara yang baik, dengan ucapan yang baik. Maka orang yang tadinya ada rasa permusuhan karena disikapi dengan baik, direspon dengan baik, ditindaklanjuti dengan baik, maka permusuhan itu tiba-tiba hilang, seolah-olah dia adalah orang-orang yang menjadi alhamim, teman setia, koyo kekancan akrab. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, resep dari Nabi ini, Nabi mengatakan apa? Tahadu tahabu. Berikan hadiah maka akan timbul cinta. Kalau sudah cinta jenengan ngendikan napa mawon niku insyaallah dimirengke. Sehingga ketika panjenengan gadah tetangga atau jenengan sebagai orang yang pindah tetangga baru, maka nggak disalahkan kalau jenengan bikin makanan dibagikan ke kiri kanan dalam rangka agar mempercepat proses penerimaan tetangga yang baru ini. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini selalu diajarkan oleh Nabi, metode komunikasi yang baik itu selalu diajarkan oleh Nabi. Harapannya benar-benar tidak ada lagi permusuhan sesama kaum muslimin, tidak ada lagi gesekan sesama masyarakat, semuanya hidup berdampingan dengan damai, tentram, sejahtera. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda
tentang mereka yang kemudian tidak berbuat kejujuran, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amali bih, dan perbuatan dusta, curang, mengurangi timbangan, mengurangi literan, kemudian ngomong yang enggak benar gitu kan. Falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak ada urusan, enggak ada hajat untuk melihat orang itu meninggalkan makan dan minum alias berpuasa. Jadi hajat Allah pada puasanya enggak ada. Padahal Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana adzibihi. Poso kuwi nggo aku jane. Terus aku dhewe sing ganjar. Dan aku dhewe yang ganjar di sini menunjukkan pahalane niku jane mboten enten hitungane. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu mempraktekkan praktek kesabaran sejak dia memulai puasanya sampai mengakhiri puasanya. Di situ Allah berfirman pada ayat yang lain, innama yawfasabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa takaran, tanpa ukuran. Nek sholat jamaah mau selangkung nopo 17, mungkin nek sedekah 10 sampai 700 kali. Tapi begitu konteksnya puasa niku terserah Allah, wa ana adzibi. Aku dhewe sing akan ganjar, dan ganjaran itu sak karepku, terserah aku. Iso akeh banget, iso sithik banget, bahkan iso ra dikek apa-apa. Nah, yang enggak dikasih apa-apa ini apa? Kembali tadi, man lam yada' qaula zur wal amali bih. Poso yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, tetap goroh, tetap hapus-hapus, tetap nipu. Bahkan sebagian orang ngapunten dari Sumatera nyebrang ke Jakarta dalam rangka nopo nyolong motor. Pas ditangkap polisi nggo Mas GTHR. Pramila dalam grafik kriminalitas niku nek mendekati Idul Fitri niku meningkat. Karena banyak orang yang butuh duit tinggi Idul Fitri, dan itu musibah. Seolah-olah Idul Fitri itu harus bergelimang apa gitu, bukan? Itu musibah. Makanya saya berusaha membiasakan anak-anak saya Idul Fitri ora enek klambi anyar. Nah, engko tengah tahun atau tengah bulan, tapi sudah bulan yang lain saya belikan gitu kan. Dan itu perlu jenengan coba gitu. Jangan sampai kayak ada tuntutan sehingga begitu tertuntut seorang kepala keluarga nggak bisa memberikan, maka akhirnya menghalalkan segala macam cara. Padahal ada di bulan yang mulia. Begitu pula ketika tuntutan itu kita berikan, uang kita kasihkan kepada istri kita. Nah, poso-poso kudu ngaji, kudu tarweh, malah melipir ten pundi? Ten mall, ten pasar. Pasare rame, masjidnya sepi. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ten Saudi niku nek 10 malam terakhir, wabil khusus malam ganjil. Niku masyarakat niku dari gunung-gunung niku mandap. Terus kaya semut mubal niku mandap. Dan nek misal dugine ten Masjid Haram niku kados kula wau jam gangsal ngoten niku saya entuk nggon, Pak. Jadi harus bar asar niku mangkat, mengki ten niku terus angsal nggen. Nah, begitu niku malam ganjil, wah niku padet banget. Saking padetnya sampai namine kula bar asar niku mriku lenggah. Dan lenggah ngeten iki lenggahe mboten muter ngeten, tapi ada padepan ngoten mengki tengah enten plastik dawa namine sufrah. Lah niku dikeki napa buka nggih kurma nggih roti nggih wedang kan. Karo ngenteni adzan. Nah, ten mriku niku bar buka dahar segala macam. Kalau selama yang dimakan bukan daging yang dibakar, wabil khusus daging unta, maka wudunya enggak batal. Nah, semua bertahan di situ. Pokoknya blet ngopo wae ditahan. Tapi nggih namine nek wis ra tahan, belum kan ten toilet to. Akhirnya kula tinggal ten toilet. Niku nek ten Indonesia niku nek jenengan misal gadah lenggahan terus jenengan tilar ten toilet. Niku jenengan ngekeki tondo ngoten wong liya wis rawani nggoni to. Ten niku mboten, Pak. Dadi nek ditinggal yo disuk wong. Terus kula bali mriku niku wis ra enek nggon. Nanti kula ngubengi sak Masjid Haram kula ubengi ora enek nggon turah sitok ae ora enek. Sampai akhirnya gandeng kita itu pada waktu itu malam ganjil, dan di situ imamnya Syekh Sudes, ya, kita itu pengen bermakmum dengan apa namanya pemimpinnya Masjid Haram, direkturnya Masjid Haram Syekh Sudes. Niku akhirnya enten dalan ngoten niku, enten sing gawe jamaah ten niku gawe soft wonten niku. Nah kula melu. Niku kalih tentara ya desuk ngono kon lunga. Mafi sulahina, enggak ada salat di sini. Ada torik, iki jalan. Wes, akhirnya malam itu saya nggak taruhan, Pak, muter tok golek nggon rentok gitu kan. Itulah potret kontras antara negeri kita dan negeri Saudi Arabia, sehingga Pak, sebenarnya kita itu punya sebab untuk tidak miskin, tapi kok pokean sing tadi itu loh, sekian triliun di kantongin nanti. Nah, mereka sebenarnya nggak punya sebab untuk sugih jane. Jenengan nek mriko nggawa tugelan napa niku?
wit pohong niku jenengan beto niku jenengan tancepke ora bakalan urip, mesti mati dadi garing. Tapi nek ten mriki saanggon-nggon jenengan tancepke urip. Dan ketika jenengan ngomong ning kono sugih minyake kathah, ten Indonesia niku minyak bumi enten, minyak sawit enten, ten wajahe Mas Danang nggih enten minyake. Terus ten laut nggih enten minyake. Yang namanya Pertamina Hulu Energi niku nancepe laut sak pirang-pirang sampai ten Natuna niku nggih rebutan antara Filipina, Malaysia, Indonesia, Cina, Jepang lho. Sak pirang-pirang niku nimbrung ten mriku. Kita itu sebenarnya nggak punya sebab untuk jadi negara miskin. Tapi kenapa kok kemudian masih seperti ini? Ya ini PR. PR bagaimana kemudian kita harus meluruskan akidah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau amanu ahlul qura", sekiranya penduduk satu negeri ini beriman, wattaqau dan bertakwa. Beriman niku asasnya jauh dari kesyirikan, bertauhid tidak berbuat kesyirikan. Wattaqau niku asasnya manut kali perintah Allah dan Rasulnya, berdasarkan sunnah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah alias bid'ah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, la di depan niku sungguh, fatahna, fataha niku kami bukakan, nun belakang niku benar-benar. Jadi dua kali ditakkid, disangatkan. Sungguh benar-benar akan kami bukakan barokatim minas samai wal ard. Keberkahan, enggak cuma soal jumlah, keberkahan bahkan dari langit dan dari buminya. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan manusia itu mengingkari. Fa'akhadnahu bima kanu ya'malun, dan kami berikan adab atas apa yang mereka lakukan, yaitu berbuat ingkar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, barokah niku intinya bukan soal jumlah, tapi soal ziyadatul khair. Begitu jenengan dapat menjadi kebaikan. Tapi nek tambah akeh ora tambah apik, tambah dite akeh anake ra tau salat, tambah dite akeh bojone ra kudungan, maka itu bukan kebaikan. Sehingga dalam sebuah kalimat seorang ulama pernah mengatakan, ketika kita beriman dan bertakwa, lalu di atas iman dan takwa itu kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik senikmat-nikmat rizki. Tapi kok di atas ketidakberimanan dan di atas kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya kita dikasih rizki, maka hakikatnya itu adalah istidraj. Ramilon jenengan ampun meri kalih wong kafir. Wong kafir sugih wis ben niku istidraj, ben dheke ora bali ke jalan yang benar. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus berusaha merubah akhlaknya yang jelek menjadi baik, wabil khusus mengajak putra-putrinya untuk kemudian juga berakhlak baik. Jangan sampai kayak sebagian anak orang tertentu yang di berita-berita niku, seorang anak diken mantuk jangan malam-malam mboke malah dipateni, enten sing dieleke mboke dikepruk tabung 3 kilo dan seterusnya. Maka itu adalah praktek-praktek yang mengerikan dari dunia pendidikan anak yang harusnya kita mencoba untuk memasuki di situ dengan nilai-nilai agama, dan kita dapatkan insya Allah madrasah terbaik niku madrasah Ramadan. Dengan catatan jenengan nggih memahami Ramadan niku apa, jenengan amalkan dengan sebaik-baiknya, dan putra garwa keluarga niku nggih diajak untuk juga beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Jadi nggak makan, nggak minum, tapi juga harus berkata jujur, bersikap jujur dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berpuasa, 5 menit boleh nggih? Orang-orang yang berpuasa, apapun yang jenengan rasakan hari ini, nggak makan, nggak minum, kemudian ngapunten punya nafas yang mungkin nggak enak gitu. Nanti di akhirat Allah akan ganti itu semua. Rasa lapar jenengan nanti akan diganti dengan rasa kenyang yang nggak pernah lapar. Rasa haus jenengan hari ini akan diganti dengan kondisi yang nggak pernah haus selama-lamanya. Dan termasuk napas yang bau, disebutkan oleh Nabi SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Bahwasanya napas baunya orang puasa itu nanti Allah akan ganti di mata Allah, di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ning niki bukan dalil nek poso ra entuk sikatan gosok gigi niku boleh. Ngangge kayu siwak angsal, ngangge sikat gigi angsal, dikei odol angsal, mboten nggih, mboten napa-napa. Sing penting pas kemu niku nggih didalke, odole nggih didalke ampun dilek. Pokoke dikemoni nganti resik. Jadi hadis ini Pak, penggantiannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia jenengan tetap harus sikatan. Sampai Nabi SAW mengatakan, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin indah kulli shalah.
nek kirane orang ngeboti umatku kuwi bakal tak kon sikat gigi nek angger wudu. Jadi sampai 5 kali sehari itu dikengken. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga bulan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka disinilah momen kita mendekatkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita kepada Al-Qur'an. Diajak tadarus bareng, tadarus tendalem, mboten kedah teng masjid. Mungkin bapak ibu tadarus ning masjid suwi kaya ning omah anake ra nyekel Qur'an dijarke nyekel HP gitu. Ampun. Justru misal diperlukan dengan tadarus di rumah, lakukan di rumah sama putra sama garwonya sama keluarga kecil jenengan niku lho. Karena Ramadan ini bulan kehangatan keluarga. Wallahu alam. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Ini gitu mana mboten? Ditutup dengan doa mboten? Nggih, ditutup dengan doa nggih Bu, Pak. Niku rampung wallahu alam. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa. Semoga Allah kemudian perkenankan doa-doa yang kita panjatkan. Kita sampaikan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa silhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa azwajana. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sa'lana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya ghani ya hamid. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban